Oke, baik. Shalom saudaraku. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Dan saya bahas pada saat ini suatu topik yang sangat penting, yaitu judulnya adalah Skakmat Saksi Yehua. Ya. Nah, kenapa judul ini sampai muncul dan saya ingin bahas? Ya, berawal dari pengalaman di mana saya cukup sering berinteraksi, berdialog, atau mungkin lebih tepat disebut berdebat ya. Berdebat dengan para pengikut saksi Yehua. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 95. Saya sudah sering berjumpa, berinteraksi dengan mereka. Dan kalau saudara nonton beberapa video yang saya posting tentang saksi Yehua, di situ saya ada menyelipkan pengalaman-pengalaman berdebat dengan mereka. Dan saya juga terakhir sekitar beberapa tahun sebelum pandemi sempat juga berdebat lewat WhatsApp ya. Berdebat dengan seseorang yang mereka sudah anggap leader, yang mungkin di sana disebut penatua. Ya, kami bertemu dalam suatu kesempatan yang tidak disengaja, kemudian kami tukaran nomor WA, lalu setiap hari saya mengirimkan kepadanya ayat-ayat yang mengcounter doktrin-doktrin saksi Yehua, dan dia membaca tapi bersifat pasif, tidak memberikan tanggapan ataupun argumen, sampai akhirnya saya diblokir ya. Saya diblokir, tetapi ada yang unik bahwa sebelum saya diblokir itu dia sempat bertanya ya lewat WA itu, jadi mana yang benar? Jadi artinya dia sudah cukup mungkin terbuka hatinya atau mulai mempertanyakan apa yang sedang diyakini di saksi Yehua, dan dia berkata, jadi mana yang benar? Tetapi kemudian belum sempat saya jawab, dia sudah memblokir saya. Kemudian mungkin sekitar setahun atau 2 tahun kemudian saya mendapat kabar bahwa dia sudah meninggal. Jadi sangat prihatin dan kasihan. Ya, dia mungkin meninggal dalam satu pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Nah, sekarang kenapa saya ingin bahas lagi topik ini, Bapak Ibu sekalian? Karena saya berdebat lagi lewat WhatsApp sekitar mungkin 2 atau 3 minggu lalu ya, lewat WhatsApp, dan cukup seru perdebatannya, karena yang kali ini dia mau memberikan argumen-argumennya tentang apa yang mereka yakini, tetapi justru dengan argumen-argumennya itu saya sendiri jadi menemukan atau mengerti jalan pikiran mereka ya, kenapa mereka berpikiran seperti itu. Ya, itu latar belakang kenapa saya ingin bahas topik ini. Nah, dari perdebatan itu, dan karena dia mau memberikan argumen-argumen, ya, sehingga saya menemukan problem dasar daripada para pengikut saksi Yehua ini. Ya, yaitu yang pertama adalah bermula dari pendiri aliran ini, yaitu Charles Taze Russell, yang memang dia sendiri dikatakan ya bahwa pada masa mudanya dia takut akan kematian. Ya, dia takut akan kematian, sehingga salah satu doktrin di dalam aliran saksi Yehova ini adalah mereka tidak percaya adanya neraka atau kehidupan setelah kematian. Menurut mereka kalau orang mati, rohnya itu tidur bersama orang mati itu, nggak tahu apa-apa, nanti mungkin sampai di akhir zaman ya, seperti itu. Jadi mereka tidak percaya adanya neraka, dan itu diungkapkan juga dalam perdebatan yang terakhir saya lakukan dengan salah satu pengikut saksi Yehova ini. Nah, kemudian selain itu juga Charles ini mengajarkan bahwa, jadi berdasarkan pengalaman si Charles ini, dia membangun suatu sekte atau aliran bahwa tidak ada neraka karena dia takut neraka. Dia juga tidak bisa menerima ajaran pada waktu itu yang berkembang tentang predestinasi, bahwa orang sudah dipilih sebelum
dunia ini untuk diselamatkan. Jadi karena ketidakpahaman dan ketidakmengertiannya itu, dia kemudian dikatakan memisahkan diri, yang semula dia adalah Kristen, memisahkan diri, lalu dia membangun ajarannya. Ya, seperti itu. Jadi latar belakang dari pendirinya itu seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa mereka tidak percaya atau tidak menerima Tritunggal, tidak memahami Tritunggal dalam arti kesetaraan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukan Allah atau tidak setara dengan Bapa karena dia adalah anak, maka dia sedikit lebih rendah daripada Bapa. Ya, dan untuk itu mereka telah memelintir beberapa ayat yang jelas-jelas menyatakan kesetaraan Yesus atau anak dengan Bapa. Jadi supaya klop dengan apa yang mereka yakini, maka bukan mereka yang berdoa minta Roh Kudus memberikan hikmat dan pengertian, tetapi mereka justru memaksa ayat-ayat itu supaya cocok dengan doktrin atau apa yang mereka yakini. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan secara eksplisit tentang ketuhanan Yesus itu dipelintir. Yohanes 1 ayat 1 misalnya, atau Filipi pasal 2. Ya, contohnya. Ya, kemudian Roh Kudus mereka katakan juga bahwa itu bukan satu pribadi, tetapi hanyalah satu zat aktif atau tenaga aktif dari Allah. Jadi dia bukan satu pribadi. Ya, ayat-ayat dipelintir. Kemudian mereka juga punya ayat-ayat andalan, ya, yang mereka ambil atau comot untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, yang setelah kalau kita cek lagi, ternyata itu adalah comotologi. Ya, nah, saya akan bahas beberapa ayat andalan mereka yang mereka pakai untuk menyerang kekristenan atau membangun doktrin mereka bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ini part 1, skakmat saksi Yehova, part 1-nya, kira-kira begitu ya. Oke. Apa? Oke. Nah, yang pertama, ya pada part 1 ini adalah salah satu ayat andalan mereka. Ya, mereka katakan bahwa kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat. Di dalam Matius 24 ayat 36, di situ dikatakan bahwa tentang hari di sini adalah hari kedatangan Yesus atau mungkin yang umum disebut kiamat. Dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak atau Yesus pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Dan ayat inilah menjadi salah satu ayat andalan mereka untuk semakin meyakini doktrin mereka atau menentang kekristenan. Bahwa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu hari kiamat atau hari kedatangannya sendiri? Ya. Nah, bantahannya atau skakmatnya adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, yang perlu diketahui oleh orang Kristen. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu problem dari aliran saksi Yehova ini adalah mereka sering mencomot ayat, melepaskannya dari konteksnya. Dan itulah yang tidak boleh terjadi. Jadi saya perhatikan bahwa mereka sepertinya tidak punya metode dalam pendekatan Alkitab, khususnya terhadap ayat-ayat yang mereka sulit pahami. Mereka tidak punya metode. Jadi asal ayatnya bilang begitu, bisa dicomot begitu saja, dilepaskan dari teks hanya untuk mendukung apa yang sudah mereka yakini, ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, bantahannya adalah begini. Kita harus, untuk memahami satu ayat, kita harus lihat konteksnya. Konteks itu adalah ayat-ayat sebelum, atau ayat-ayat sesudah, atau pasal-pasal sebelum, dan pasal-pasal sesudah. Ada juga, itu konteks dekat ya, ada juga konteks jauh, yaitu kitab-kitab lain yang mungkin membahas hal yang sama. Harus kita cross-check ke sana, karena tidak boleh ayat-ayat itu bertentangan satu sama lainnya. Oke? Nah, bantahannya adalah begini. Kita lihat konteks. Setelah Yesus mengucapkan ayat tadi, ya, jadi ini adalah ungkapan Yesus ya, bahwa tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Setelah itu kan Yesus masih terus melanjutkan pengajaran.
dalam ayat yang ke-37 sampai 44 yang judulnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Dalam judul berikutnya ini, di situ Yesus mengatakan bahwa ya kenapa kedatangan Yesus itu atau kedatangan anak manusia itu tidak diketahui ya dan harus berjaga-jaga karena kejadiannya akan mirip seperti zaman Nuh katanya ya, orang makan minum pesta pora kawinan mengawinkan dan mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu ancaman yang sedang mendekati mereka dan mereka tidak tahu, tiba-tiba menimpa mereka. Ya, itu di penjelasan setelah ayat 36 tadi. Ya, 24 ayat 36 tadi ya. Lalu di ujung daripada judul itu yaitu nasihat supaya berjaga-jaga, ayat 43 mengatakan begini. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi lagi-lagi Yesus menekankan di sini bahwa memang hari kedatangan Yesus itu adalah top secret. Top secret bukannya Yesus tidak mengetahui, tetapi memang sengaja disembunyikan dari manusia, sengaja tidak diberitahukan, sengaja dirahasiakan kepada manusia. Ya, nanti ada jawabannya di belakang kenapa itu dirahasiakan. Ya, kemudian digambarkan bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi seperti seorang pencuri. Ya, yang datang. Tidak ada pencuri yang mau mencuri, nelpon dulu kepada korbannya, menginformasikan bahwa dia akan datang kan. Kalau dia nelpon dulu kepada korbannya bahwa malam itu dia akan mencuri, tentulah korbannya sudah siap, sudah hubungi polisi, ya, dan tidak ada lagi yang rahasia, tidak jadi mencuri, dia akan ditangkap dan lain sebagainya. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa ini rahasia, ya, tidak diketahui atau tidak disingkapkan pada saat ini. Tetapi bukan berarti Yesus tidak mengetahuinya. Memang ini memang ini tidak diberitahukan. Ya, tidak diberitahukan. Ya, kemudian Yesus menggambarkan bahwa dia akan datang seperti pencuri. Jadi kalau Yesus kasih tahu dulu deadline kedatangan dia, berarti tidak rahasia lagi, dia tidak akan datang seperti pencuri lagi. Ya, kita pun jadi tahu gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang itu satu hari yang misteri, top secret yang disembunyikan daripada manusia dan ada alasan yang mendasar yang akan saya jelaskan di terakhir. Ya. Nah, kemudian konteks jauhnya ada ayat-ayat lain juga yang mengungkapkan hal yang sama. Misalnya 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Di situ dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kenapa Yesus tidak kasih tahu? Bukan karena dia tidak tahu, tetapi memang kedatangannya itu akan seperti pencuri pada malam hari. Benar-benar rahasia. Kalau dikasih tahu, bukan pencuri lagi, tapi tamu. Ya, begitu ya. Ini yang tidak dipahami oleh saksi Yehova dan juga mungkin yang lainnya ya. Begitu juga dalam 2 Petrus 3 ayat 10, judulnya Hari Tuhan. Ya, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Dia akan datang seperti pencuri. Kalau dikasih tahu dulu tanggal kedatangannya, berarti bukan pencuri lagi, tapi tamu. Ya, seperti itu. Jadi memang itu hari yang dirahasiakan, top secret. Ya, bukan karena Yesus tidak tahu, tetapi benar-benar hari itu harus rahasia karena dia akan datang seperti pencuri. Kalau dikasih tahu dulu, berarti dia tidak datang lagi sebagai pencuri. Jadi harus lihat konteksnya. Ya, konteks adalah ayat-ayat
sebelum dan sesudah. Ya. Kemudian ya, kesimpulannya, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah benar-benar top secret, bukan karena Yesus tidak tahu. Ya, tetapi itu memang dirahasiakan dari manusia. Digambarkan dia akan datang seperti pencuri dan bukan tamu. Mengapa? Ada alasan kenapa dirahasiakan berdasarkan Matius 24 tadi, 1 Tesalonika dan Petrus. Supaya kita berjaga-jaga karena nggak tahu kapan, bisa malam ini, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan. Harus berjaga-jaga. Kemudian juga kita harus berjaga-jaga dan sadar, jangan tertidur, jangan terlena. Jangan terlena dengan dunia ini, dengan uang kenikmatan dunia ini. Harus berjaga-jaga dan sadar. Dan kemudian juga harus hidup saleh. Betapa saleh dan sucinya kamu hidup. Karena dia akan datang seperti pencuri dan kedatangannya itu adalah penghakiman yang terakhir. Ya, lalu yang paling terakhir. Apa yang terjadi seandainya hari kedatangan Yesus itu diberitahukan? Jadwalnya misalnya. Ya contoh. Misalnya ada pengumuman bahwa Yesus kasih tahu bahwa dia akan datang kembali pada 1 April 2022. Ya, hari ini 31 Maret, besok 1 April 2022. Apa yang akan terjadi? Saya jamin 100%. H-1 orang bertobat. Orang akan bertobat H-1 kalau jadwalnya sudah dikasih tahu. Kalau hari kedatangan Yesus itu diberitahu dulu dan orang sudah catat tanggalnya kedatangannya, yakinlah dan percayalah 100%. Mereka akan bertobat H-1. Kalau kedatangan Yesus itu adalah besok, 1 April 2022, percayalah hari ini di seluruh dunia, gereja akan penuh, terjadi revival, pertobatan di mana-mana, orang berbondong-bondong datang ke gereja atau siaga di rumah karena besok adalah hari kiamat. Mereka tidak peduli hari-hari sebelumnya mau hidup seperti apa. Yang penting H-1 bertobat, karena kan asal percaya, mengaku dan mulut percaya dalam hati pasti selamat. Ya udah, H-1 aja kita tobat. Ya H-1 bisa juga min 1 minggu, seminggu sebelum hari H, atau H-1 bisa setahun sebelumnya. Pokoknya H-1 lah manusia akan bertobat. Itu sebabnya hari itu begitu dirahasiakan. Supaya kita berjaga-jaga setiap waktu. Karena dia akan datang seperti pencuri. Sewaktu-waktu. Mungkin hari ini, mungkin besok, tahun depan. Tidak ada yang tahu. Tugas kita berdoa, berjaga, sadar, tidak terlena, dan hidup suci dan saleh. Supaya kita layak untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Ini skakmat pertama bagi saksi Yehova. God bless you.